3 anak-anak. 3 anak telah pergi keluar dari istana. Dan salah satunya pewaris tahta dan tidak seorang pun yang punya firasat itu. Jika anak saja bisa keluar masuk, maka musuh kita dengan mudah bisa memasuki istana ini. Kecerobohan seperti ini tidak diperbolehkan. Juga kalian tidak akan dimaafkan atas kesalahan yang kalian lakukan. Jadi aku sudah memutuskan. Tanggung jawab untuk menjaga istana Mughal diambil dari kalian. Mulai hari ini dan juga untuk seterusnya. Kalian akan kupindahkan. Bubar. Aku menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga istana pada kalian orang-orang Rajput. Orang-orang Rajput dikenal karena kesetiaannya. Aku berharap tidak satupun dari kalian yang akan membuatku kecewa. Yang mulia, kami berjanji kami akan mengorbankan hidup kami. Itu bagus. Kuserahkan tanggung jawab ini. Kalian berdua, sini. Pertama, kalian menyarankan saudara kalian untuk menyamarkan diri mereka sebagai pekerja dan pergi keluar dari istana. Dan kedua, kalian berbohong padaku saat aku bertanya. Kau tahu Murad masih kecil. Tapi kau telah membuat kesalahan besar. Dan kau sudah cukup besar, tapi kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku memaafkanmu kali ini. Kau tahu kenapa? Karena kau cucu Maham Angga. Tapi ini terakhir kali aku memaafkan. Kau dengar itu? Tapi ingat, bila lain kali kau berbuat kesalahan lagi, aku akan menghukummu dengan berat. Kalian boleh pergi. Kan Ikana? Iya, Yang Mulia. Aku tahu Salim pasti akan pergi ke sana lagi. Jadi aku mempercayakan tanggung jawabmu untuk melindunginya. Bersamaan dengan ini aku juga mempercayakanmu untuk mengajarinya pertempuran pedang. Baik, Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Munim Khan telah tiba dari kota Chunar. Dia mengatakan orang-orang telah memberontak terhadap kerajaan. Baiklah. Minta orang-orang terbaik untuk berkumpul. Aku akan membuat keputusan hanya setelah mendiskusikannya dengan mereka. Ayo, ikut aku. Joda, Salim masih kecil. Jangan marah padanya ya. Maafkan aku, Ibu. Tapi ada hal tertentu yang harus kita ajarkan pada anak-anak. Kalau tidak, mereka tidak akan mengerti. Jadi aku harus menghukumnya. Salam, Nenek. Salam, cucuku. Salam, Ibu. Ibu, tolong katakan padanya bahwa aku sedang tidak ingin bicara dengannya. Salim sayang, ibumu sekarang sedang tidak ingin bicara denganmu. Tapi Nenek, Ayah kan sudah memaafkanku. Lalu kenapa Ibu tidak memaafkanku? Lalu apa kesalahanku sehingga Ibu sampai marah begitu? Ibu dengar itu kan? Dia mengatakan bahwa itu salah. Dia membuat kesalahan dan aku marah padanya. Sekarang aku tidak ingin bicara dengannya. Ini adalah hukuman atas kesalahan yang dibuatnya. Apa kau tidak dengar? Ibumu tidak ingin bicara denganmu dulu. Kenapa Ibu masih marah? Aku kan sudah menerima kesalahanku, Nek. Apa kau dengar, Joda? Dia sudah menerima kesalahannya. Bahkan meskipun dia sudah menerima itu kesalahannya, tapi kesalahannya sangat serius. Kesalahan yang tidak bisa dibenarkan. Cukup. Aku lelah menyampaikan pesan-pesan kalian. Aku ingin pergi. Kalau kalian masih punya yang akan dikatakan, kalian salinglah bicara. Tidak apa-apa, Nenek sayang. Aku sangat menyayangi Nenek. Ah, cucuku. Ibumu itu sepertinya terlalu marah denganmu. Jadi kau harus memikirkan cara lain untuk menenangkannya. Ibu. Si kecil Rahim yang telah ditinggalkan Bairam Khan dalam asuhan Jalal. Yang biasa Jalal memanggilnya Khan Ikana dengan kasih sayang. Dia telah benar-benar menjadi Khan Ikana. Dan dia adalah salah satu dari orang-orang terbaik di ruang persidangan Akbar.
dia diberikan gelar Abdul Rahim Khan Ikana. Dia memiliki komando yang baik atas sastra dan pertarungan pedang. Dan pada usia yang baru 20 tahun, dia meraih tempat penting di pengadilan Akbar. Mansing dari Amer telah menjadi Pangeran Amer. Jalal telah memberinya gelar Raja Shah, dan Raja telah menganggapnya sebagai penjaganya. Orang yang datang bersama Jalal dari Amer telah menjadi tangan kanannya Jalal saat ini. Raja Todarma adalah salah satu menteri terpercaya Akbar. Akbar juga telah memberinya gelar Raja yang mampu mengelola dan berani. Raja Todarma memenangkan hati Jalal dan meraih posisi yang tinggi di pengadilannya dengan kebijaksanaannya. Seorang musisi hebat dan juga penyanyi, Ramtanu Pandey, dikenal sebagai Tansen, juga satu dari 9 orang terbaik di istana pengadilan. Dia sangat dekat dengan hati Jalal dan adalah penyanyi kerajaan. Bahkan Mahesh Das telah memenangkan hati Jalal. Dia memiliki kecerdasan dan juga kepandaian, dan juga memiliki ahli peperangan dan kebijaksanaan yang tinggi. Dalam hal ini, Jalal telah memberinya gelar Birbal. Lalu dia dikenal sebagai Raja Birbal. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa orang iri pada perkembangan Raja Birbal. Sheikh Mubarak menjadi populer di Hindustan karena pengetahuannya dalam Islam dan pemikirannya yang maju. 2 anaknya bahkan lebih pintar dari dia. Abul Fazl yang menulis buku hebat seperti Ain-e-Akbari dan Akbarnama. Lalu kemudian saudaranya Faizi, dia adalah seorang pujangga resmi. Dia adalah juga termasuk dari salah satu 9 orang terbaik di pengadilan. Mulado Piazza memiliki pengetahuan luas tentang Islam, adalah menteri kerajaan dan merupakan salah satu dari 9 orang terbaik. Dan orang terbaik terakhir, Fakir Azizuddin, memiliki pengetahuan yang luas dari raja dan para raja di seluruh dunia. 9 orang terbaik ini adalah cahaya pengadilan Akbar yang akan meningkatkan keindahan dari pengadilan. Bahkan hari ini, Akbar akan menyebutkan ke-9 orang terbaik yang akan selalu dikenang. Aku merasa yakin kalian telah mendapatkan kabar dari Chunar bahwa prajurit kita telah disandra di benteng dan mereka telah memberontak melawan kita. Mereka ingin berperang melawan kita. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa perang adalah pilihan terakhir yang aku pilih. Itu sebabnya aku memanggil 9 orang terbaik ke pengadilan, sehingga aku bisa mengambil saran kalian mengenai masalah ini. Mereka telah menyatakan perang pada kita. Mereka jelas melawan kita. Tapi adakah cara lain selain perang? Aku ingin saran dari kalian tentang masalah ini. Silakan masuk. Lihat ini yang mulia. Para prajurit kita telah disandra di dalam benteng. Orang-orang yang telah mengepung benteng itu, mereka adalah musuh kita. Semua jalan bagi pasukan kita untuk keluar ditutup. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mereka, yaitu perang. Apa tidak ada cara lain selain perang, Raja Todarmal? Baiklah. Raja Birbal. Aku punya sebuah saran yang mulia. Silakan. Kita bisa memenangkan pertempuran ini tanpa pertumpahan darah. Raja Birbal tahu bahwa pasukan Mughal dikepung di semua sisi. Lalu bagaimana bisa mereka diselamatkan, Yang Mulia? Siapa bilang pasukan Mughal sudah dikepung? Jika Anda melihat dengan cermat, Yang Mulia, Anda akan menemukan bahwa pasukan yang memberontak telah dikepung.
Beri aku pena. Yang mulia, ini adalah pasukan Mughal. Dan mereka telah dikepung oleh pasukan musuh. Sekarang lihatlah. Ini adalah pasukan Mughal yang telah mengepung pasukan musuh. Dari depan dan juga dari belakang. Ketika musuh akan dikepung oleh pasukan Mughal, mereka akan lebih memilih untuk menyerah daripada mereka mati terbunuh. Ini sungguh mengagumkan, Raja Birbal. Aku terkesan. Saranmu memang layak diperhatikan. Musuh pasti akan menyerah, tapi kita tidak perlu melakukan pertempuran. Ini sangat menguntungkan bagi kita. Bagus. Aku sangat bangga padamu, Raja Birbal. Aku bahkan begitu bangga karena kau salah satu yang terbaik di pengadilan. Yang Mulia Raja memarahi kita, tapi dia tidak mengatakan apapun pada Salim. Itu bukan hal yang baru. Yang Mulia Raja selalu berada di sisi Salim. Dia itu kan putra mahkota. Murad, apa yang kau lakukan? Kapan kau akan berhenti bertingkah seperti ini? Aku tidak melakukan apapun. Sebenarnya ayah lebih menyayangi Salim daripada aku. Aku tidak tahu kenapa. Diam, Murad. Bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu pada ayahmu? Apa ini yang kuajarkan padamu? Dan Haidar, kau lebih tua di antara mereka semua. Bukannya menghentikan mereka, kau malah mendukung mereka. Jangan pernah mendukung mereka dalam keonaran apapun. Ayo sekarang ikut. Salim adalah putra mahkota dan semua orang khawatir tentang perlindungannya. Kau memintanya untuk menyamar dan pergi keluar dari istana. Sekarang ikut aku. Yang Mulia Raja telah mendorong ayahku dari tempat ini. Yang Mulia Raja, kau orang yang jahat, tapi kau tidak tahu betapa jahatnya diriku. Aku tidak akan melupakannya. Aku akan membalaskan dendam kematian ayahku. Aku tidak akan melupakan kematian ayahku. Lalu apa yang terjadi? Lalu ayah dan ibu mulai memarahiku. Aku juga marah pada mereka. Aku katakan pada mereka bahwa aku tidak akan pernah bicara pada mereka lagi. Mereka berdua takut dan memohon padaku untuk bicara dengan mereka. Tapi aku bilang, aku tidak mau bicara lagi pada mereka. Apa itu benar? Kau bicara seperti itu pada mereka? Apa kau tidak takut, sayang? Tidak takut. Bahkan ayah yang takut padaku, Ibu Rukaya. Benarkah? Iya, ayah takut padaku. Karena ayah tahu kalau aku marah padanya, aku tidak akan pernah berbicara dengannya. Itu sebabnya dia tidak memarahiku. Ibu batuk ya? Apa ibu sakit tenggorokan? Salim, anakku. Kau mengatakan sesuatu, nak? Aku mengatakan ibu marah padaku. Ibu akan menghukumku. Dan juga aku katakan ibu tidak mau bicara padaku. Itulah yang kuberitahu pada Ibu Rukaya. Tapi tadi ayah mendengar bahwa kau mengatakan sesuatu. Bahwa aku takut padamu. Ayah salah. Aku katakan bahwa aku takut pada ayah. Bukan ayah takut padaku. Seperti itukah? Tapi tidak apa-apa, lupakan saja. Sekarang katakan, apa ibumu masih marah padamu? Iya, ayah. Mari ikut ayah. Ayo. Pangeran Salim datang kemari. Dan kau sudah bersikap padanya dengan tidak sopan. Memang apa salahku? Tamu yang tidak diundang tidak pantas dihormati. Aku tidak mau mengambil kembali yang sudah kuberikan, tapi dia dengan memaksa mengembalikannya. Nadira, Salim adalah anak yang mulia raja.
Dia adalah putra mahkota. Seharusnya kau berbicara padanya dengan sopan. Kau harus mengantarnya pulang. Kau sudah besar tapi tidak punya sopan santun. Bagaimana ibu tidak marah? Kau lihat itu? Dia memberiku ini dan pergi begitu saja. Bagaimana aku bisa memberikan ini lagi? Sakinah, katakan apa aku salah? Iya, kau memang salah. Apa? Jika kau berteman dengan pangeran itu, dia akan membawa kita berkeliling istana. Kita bisa menikmati pesta di sana. Aku tidak akan berteman dengan siapapun hanya untuk berpesta. Ayahku adalah musisi yang hebat. Dia seniman yang hebat. Dia dapat kesempatan pergi ke istana. Aku juga akan ke istana untuk menunjukkan seniku. Aku tidak perlu berteman hanya untuk itu. Dengar, Salim. Sekarang pergi temui ibumu dan katakan apa yang ayah suruh. Tapi aku... Jangan di sini. Ayo masuk, temui ibumu sekarang. Ayo. Ayah juga ikut denganku. Ayo pergilah. Ayo Salim, kau anak Raja Jalaluddin Muhammad. Kau tidak boleh takut. Ayah tahu kau pasti bisa. Ayo, sekarang temui ibumu. Katakan padanya, ayo. Aku tidak ingat satu hal yang ayah katakan padaku. Yang mana? Istri. Eja dengan benar. Istri. Ayo masuk, katakan pada ibumu. Ayo, masuklah. Salam, Ibu. Bagaimana kabar istri ayahku? Pelayanmu memanggilmu tuan. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Kau adalah istriku dan aku ini adalah suami. Aku lapar, Ibu. Tolong berikan aku roti. Kenapa Ibu tidak mau bicara padaku? Aku mengerti semuanya. Kau mengajari Salim untuk mengatakan hal ini, kan? Kau tidak perlu sembunyi. Masuk saja. Aku bersumpah, Ayah. Aku tidak mengatakan apapun pada Ibu. Yang tadi Ayah katakan itu, aku sudah lupa semuanya. Apa Ibu sudah memaafkan aku? Iya, anakku sayang. Aku sengaja memanggil kalian semua untuk memberitahu bahwa hari ini akan ada pameran. Di mana semua ratu dan pelayan bisa membuat kedai mereka. Bagi siapapun yang mendapatkan keuntungan terbesar, tentunya akan diberi hadiah. Kalian harus membuat persiapannya di malam hari. Waktunya sangat singkat, bagaimana kami membuat persiapan? Kita harus melakukannya. Ayah, apa aku bisa ikut serta dalam pameran tersebut? Salim, jika kau memang mau ikut dalam pameran, ayah tentunya tidak berkeberatan. Tapi begini, pameran ini dimaksudkan hanya untuk wanita. Jadi jika kau mau, kau boleh datang bersama dengan ibumu. Jika Salim akan pergi ke pameran, maka aku juga akan pergi ke kedai ibuku, Ayah. Aku juga ingin bergabung, Yang Mulia. Aku juga akan pergi. Ya tentu. Baiklah. Kebahagiaan anak-anak sangat berarti bagiku.
jika anak-anak ingin datang ke pameran itu, maka aku memutuskan bahwa kali ini hanya para ratu dan pelayan yang memiliki anak yang bisa membuat kedai dan mengikuti pameran yang akan diselenggarakan esok. Apa yang Mulia katakan? Aku tidak bisa ikut dalam pameran tersebut karena aku tidak punya anak. Beberapa pelayan Istana Permaisuri dan anggota keluargaku akan berpartisipasi dalam pameran kali ini bersama dengan anak-anak mereka. Kali ini Pangeran Salim ingin berpartisipasi dalam pameran itu. Jadi, Todarmal dan Mansing, buatlah persiapan keamanan. Perintah Anda akan dilaksanakan, Yang Mulia. Kan Ikana, ini akan menjadi tanggung jawabmu untuk memeriksa setiap orang yang berpartisipasi dalam pameran. Jadi gerbang tempat pameran harus dijaga dengan ketat. Resamkan, segera kau persiapkan pasukan Kasim di tempat pameran berlangsung. Perintah Anda akan dilaksanakan, Yang Mulia. Jika anak-anak ingin datang ke pameran itu, maka aku memutuskan bahwa kali ini hanya para ratu dan pelayan yang memiliki anak yang bisa membuat kedai untuk mengikuti pameran esok. Ratu Rukaya, jika kali ini perintah kerajaan dilaksanakan, aku rasa kau tidak akan bisa membuka kedai untuk pameran. Bagaimana Yang Mulia bisa melakukan ini? Dia bahkan tidak mempertimbangkan perasaanku sama sekali tentang keputusan ini. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Ratu Rukaya. Bagaimana bisa Yang Mulia mengambil keputusan seperti itu? Ratu Jodah, Zakira bilang bahwa kau ingin menemuiku. Iya, Yang Mulia. Bagaimana bisa kau membuat kesalahan besar seperti itu, Yang Mulia? Kesalahan apa? Kau bilang hanya para ratu yang memiliki anak yang bisa mendirikan kedai di pameran. Aku sedang membicarakan keputusan ini. Apa yang salah dengan hal itu? Aku ingin sekedar menyenangkan anak-anak. Iya, itu benar. Tapi usahamu untuk menyenangkan anak-anak melupakan bahwa kau menyakiti yang lebih tua. Tidak semua ratu punya anak, Yang Mulia. Aku juga setuju bahwa Salim seperti seorang anak bagi Ratu Rukaya. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana dia menerima ini. Mungkin dia merasa terluka. Astaga, aku tidak memikirkan hal itu. Apa yang akan kau lakukan, Ratu Rukaya? Apa saja. Aku akan melakukan rencanaku. Resang. Iya, Ratu. Bukannya sudah habis. Aku ingin terisi lagi. Sebelum aku kembali. Ya Tuhan, jelas dari wajahnya dia akan melakukan kejahatan. Kira-kira apa yang akan Ratu Rukaya lakukan lagi? Semoga saja bukan hal yang jahat sekali. Baiklah, aku akan bicara dengannya. Aku akan katakan bahwa aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaannya. Yang Mulia, aku punya sebuah solusi. Bagaimana jika Ratu Rukaya mendirikan kedai bersama Salim menggantikan aku? Dia juga punya hak yang sama atas Salim. Ratu Jodah benar, Yang Mulia. Rukaya, aku ingin minta maaf padamu. Aku tidak bermaksud... Kau juga tidak salah, Yang Mulia. Para ibu bisa membawa anak-anak mereka ke kedainya. Tapi jika aku mendirikan kedua kedai bersama Salim, dan Ratu Jodah tidak ikut serta, itu tidak adil. Kami membutuhkan izinmu, Yang Mulia. Seperti yang Ratu Jodah katakan, Salim milik kami berdua. Jika kau memberikan kami izin, kenapa kami berdua tidak memiliki satu kedai bersama anak kami? Tentu saja. Tidak diragukan lagi. Itu adalah sebuah ide yang bagus. Kau sudah menyelamatkanku dari dilema besar Ratu Rukaya. Tapi setidaknya kau harus bekerja keras, Ratu Jodah. Ayo, kita harus membuat banyak persiapan. Aku ingin Salim mendapatkan keuntungan tinggi. Aku ingin Salim lebih unggul dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Ya, tapi kita tidak boleh meremehkan anak-anak yang lainnya. Mereka semua sangat cerdas. Mari kita lihat siapa yang akan mendapat keuntungan tertinggi.
Silahkan beli. Ayo, Ayo harganya belilah murah. mainan dari Silahkan kain dan beli. tanah liat ini. Silahkan beli, bagus sekali. Ayo beli. Kalian berdua menjual manisan bersama-sama? Jangan khawatir, Ibu. Kami akan menjual semua manisannya. Terima kasih untuk membantu Daniel, Ratu Salima. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Manisan Daniel ini adalah anak sepertinya yang mulia enak. raja. Aku Dia juga mau punya makan hak, saja, kan? tidak boleh. Dengar Mahtab, siapapun yang mengenai sasarannya cukup berikan orang itu salah satu dari hadiah ini. Kau mengerti? Ayo semuanya. Para pengunjung harap berhati-hati. Jika kalian menyimpan air dalam peralatan tembaga ini di malam hari dan meminumnya setiap hari, kalian akan sehat. Ayo, siapa yang mau beli? Jika kau menyimpan air dalam peralatan kuningan ini, itu dianggap suci. Ayo semuanya, siapa yang mau beli? Ini sangat berguna untuk kalian. Ayo silakan. Semua kedainya terlihat sangat indah, tapi kedai yang itu yang paling ramai. Coba kita lihat ke sana. Iya, ayo kita mencari tahu kedai siapa itu. Ratu Rukaya, jika Salim tidak bisa menjual semua peralatan ini, maka kau dan aku harus membeli semuanya. Jangan khawatir Ratu Joda. Salim menjual semuanya dengan sangat cepat. Tidak ada yang akan tersisa. Pangeran, barang daganganmu ini bagus sekali. Kau mau yang mana? Yang kuningan atau yang tembaga? Baiklah, kami semua akan membeli setiap satu peralatan. Sebagai imbalannya, kau harus mencium tangan masing-masing pembelimu. Bagaimana? Meskipun ini menyuap, karena kau tinggal di istana, aku terima permintaanmu. Ini. Kau hebat, Salim. Kau seorang penjual yang hebat. Dia sama sepertimu. Aku sangat senang dengan hal yang lainnya, yaitu Ratu Rukaya dan Ratu Joda beraktivitas di luar kebiasaan mereka. Karena kali ini, aku lihat kalian berdua selalu bersama. Kuharap kau mempunyai penjualan yang terbesar. Ayah kan datang ke kedai kami. Kenapa ayah tidak membeli sesuatu? Katakan saja apa yang ingin kau jual. Kami punya banyak peralatan. Ayah boleh membeli apapun yang ayah suka. Baiklah, aku akan mengambil yang ini. Berapa harganya? 2 koin, ayah. Ini bayarannya. Tunggu, ayah. Berikan tangan ayah. Aku memberikan hadiah ini pada pembeli yang datang ke kedaiku. Salim, kau sungguh tahu cara menyenangkan hati orang. Aku permisi dulu. Kenapa ibu melihatku seperti itu? Aku tidak mau bicara pada ibu hari ini. Begitu. Kau dengar itu Ratu Rukaya? Salim sudah mengatakan hal itu padaku kira-kira 4 kali sepanjang pameran ini. Haider, kenapa kau melakukan itu? Mainan ini untuk dijual. Jangan merusaknya. Kalau kau sampai merusak semua mainannya, lalu bagaimana kau akan jualan? Aku tidak bisa menjual apapun, Bu. Kalau ini harus begitu, kenapa kita diminta untuk mendirikan sebuah kedai? Ini merupakan penghinaan bagiku, Bu. Itu tidak benar, Haider. Kau tahu, ada waktunya ya. Aku yakin nanti juga akan ada yang membeli di kedai kita. Jangan ceritakan tentang masa lalu. Dia tidak akan pernah berubah. Dia hanya merampas hal-hal itu dari kita. Itu saja, Bu.
Aku adalah Zilbahar. Suamiku adalah Rashid Khan, bermain alat musik drum bersama Tansan. Dan ini putriku Nadira. Silakan. Salam. Suamiku memainkan sarangi di pengadilan. Dia putriku, Sakinah. Kalian berdua akan aman di sini. Kalian boleh melihat sekitar sini. Dan saat kalian sudah membeli semuanya, temui kami di sini ya. Jangan lupa itu. Dan untuk belanja, ini untukmu. Baiklah, dan ini untukmu. Ayo Sakinah. Aku akan menghabiskan semua uang yang kupunya. Aku ingin membeli banyak barang. Aku ingin membeli anting dan juga lados. Aku juga ingin membeli ketel baru. Kau sendiri ingin beli apa? Aku akan memikirkannya. Aku belum merencanakannya. Ayo kita ke sana dan lihat-lihat. Di sana ramai sekali apa yang dijual ya. Tidak, aku tidak suka tempat keramaian. Ayo kita pergi. Ikut aku. Wah, itu kan kedai Pangeran Salim. Dia mengaku dirinya pangeran, tapi dia hanya menjual sesuatu di sebuah kedai. Hah? Kau ini payah. Inilah yang terjadi di pameran ini. Hanya para ratu yang mendirikan kedai di sini. Lihat, ada 2 ratu yang bersama sang pangeran kan? Lihat dia, pangeran macam apa dia? Masa dia mencium tangan pembelinya? Ratu Joda dan Ratu Rukaya sepertinya akan menang lagi ya. Tidak, pujian diberikan untuk kepolosan Pangeran Salim. Orang-orang kemari bukan untuk membeli peralatan, tapi untuk mendapatkan hadiah dari Pangeran Salim. Ini kan kedai Pangeran Salim. Apa kau tidak ingin membelinya? Tunggu sebentar. Kedai ini sangat ramai. Ayo pergi ke kedai yang lebih sepi. Itu akan membantu mereka membuat penjualan. Lagi pula, kita tidak butuh peralatan itu. Tapi kedainya ramai. Pasti kualitasnya bagus. Itu tidak benar. Semua orang berkumpul di sana karena dia itu pangeran. Bahkan Maryam Uzzamani ada di sana. Orang-orang ke sana untuk membuat kesan. Ayo, kita ke tempat lain saja. Aku sangat lapar. Kita ke kedai makanan. Ayo cepat. Ayo. Siapa lagi yang mau beli? Ayolah, makanlah manisan lezat ini. Ayo beli, silakan. Apa yang kau lakukan, Daniel? Jika kau memakan semua manisannya, apa yang akan kita jual? Jangan khawatir, aku akan makan semua ladunya. Apa yang dia lakukan? Ambillah kalung emas ini. Sekarang ladu ini milikku. Kau memberikan ini untuk menukarnya dengan ladu. Ini kan dari ibumu. Saudaraku, aku bisa menjual apa saja demi ladu. Ini tidak mungkin, Daniel. Aku akan kalah dalam kompetisi ini karena kau. Lihat kedainya Salim. Begitu ramai. Tapi kita hanya punya sedikit pembeli. Aku tidak akan membiarkanmu memakannya. Aku akan memakannya. Tidak boleh. Ladunya sepertinya enak. Bagaimana kalau kita membelinya? Iya, tentu. Tidak akan kubiarkan. Aku akan memakannya. Murad, tidak boleh. Kenapa kalian berkelahi? Lihat, kita punya pembeli. Tanyakan mereka apa yang mereka mau. Mereka rakyat jelata. Kenapa kita harus menjualnya? Biarkan mereka pergi. Pergi, kami tidak akan menjual apapun padamu. Murad, di mana sopan santunmu? Kau seharusnya tidak bicara seperti itu. Mereka adalah pembelimu. Tanya mereka apa yang mereka mau. Apa yang kau inginkan? Kami ingin ladu, juga jalebi. Aku akan mengatasinya. Sementara kau membungkus pesanan mereka ya.
ini? Apa yang kau lakukan? Jika kau mengambil semua uangnya, berikan barang yang pas untuknya. Apa kau mengerti? 2 koin. Ambil ini. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Rukayah, tolong jaga kedainya. Sebentar aku kembali. Kenapa kau meninggalkan kedainya, Salim? Ada begitu banyak pembeli yang menunggu, kau tidak bisa melakukannya. Ibu Rukayah, tolong beritahu ibu. Karena ibu tidak bicara denganku, jadi aku tidak mau bicara padanya hari ini. Baiklah, jangan bicara pada ibu jika kau tidak mau. Tapi ingat, kau harus mengurus kedaimu. Kau tidak bisa meninggalkannya, ini tanggung jawabmu. Ibu Rukayah, semuanya hampir habis terjual kan? Berilah aku hadiah supaya aku bisa membeli semuanya. Ibu, aku ingin menebak sasaran dan memenangkan hadiah. Baiklah sayang. Berapa banyak sasaran yang harus kami kenai untuk memenangkan mainan itu? Aku bertanya padamu, berapa banyak sasaran yang harus kami kenai untuk memenangkan mainan itu? Aku mengerti bahwa aku harus menembak dengan panah, tapi harus berapa banyak? Mahtab, ibu ini bertanya, berapa banyak sasaran yang harus mereka kenai untuk memenangkan mainan itu? Salam, Kakak. Mahtab, beritahu aku, apakah peraturan dari permainan ini? Berapa banyak sasaran yang harus kutembak untuk memenangkan sebuah hadiah? Aku yang akan menjelaskannya, Kak. Biar keponakanku saja yang akan memberitahuku peraturan dari permainan ini. Jadi katakan saja padaku. Aku harus mengenai 5 sasaran untuk memenangkan hadiahnya. Seperti itu? Baiklah. Jadi sekarang aku akan menembak 10 sasaran untuk bisa memenangkan sebuah hadiah. Menjauh, menjauh, minggir. Bagus sekali, Kakak. Sekarang kau katakan padaku, hadiah mana yang bisa aku menangkan di antara semua ini? Bagus. Putrimu berbeda dari setiap anak yang lain di dunia ini. Aku datang untuk membeli sesuatu di kedaimu, tapi kau telah menaklukkan hatiku. Harus kukatakan jiwamu begitu murni. Kau berbeda dari yang lain. Aku ingin memberitahu padamu bahwa hari ini kau akan memiliki hasil penjualan tertinggi. Hari ini, aku akan membeli semua barang dari kedaimu ini.
Kau telah membuat penjualan lebih tinggi dari Pangeran Salim.